Aja angel-angel loh Ya, pertanyaan. halo teman-teman semua. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang cerpenis dan novelis. Beliau adalah Wina Bojonegoro. Halo, halo Bun. Hai. Ini biar kelihatan langsing. Langsing kok. Bun, soal nama Bun. Mm-mm. Bojonegoro itu apa Bun? Itu adalah sekarang tuh nama apel tahu Wina Bojonegoro. Hah? Apukat. Oh, nama alpukat? Apukat Wina Bojonegoro. Ada Wina? Ada. Gini. Jadi karena aku lahir dan besar di Bojonegoro, jadi aku mengabadikan nama kotaku sebagai nama belakang supaya itu menjadi catatan bagi orang yang membaca karyaku. Oh iya iya. Tapi tidak tinggal di Bojonegoro. Bun? Tidak. Aku tinggal di Pasuruan, tapi KTP Surabaya. Oh, canggih. Lahir di Bojonegoro. Oh. Nah, Bunda Wina ini teman-teman, selain menulis, dia sangat produktif untuk kerja-kerja berbagai pekerjaan-pekerjaan, mulai dari penerbitan, tour and travel, sampai bikin media juga kemarin ya Bun ya. Nah, Max, tapi udah nggak ada sekarang. iya, terakhir ini juga ada Oma Padma nih, dengan beragam aktivitasnya juga. Nah, apa yang bikin Bunda makin produktif untuk kerja-kerja semacam ini Bun? Ya, aku berpikir bahwa kita hidup ini cuma sekali dan kita tidak tahu usia kita itu sampai kapan ya. Setiap orang tuh tidak pernah tahu waktu, hari, bulan, dan tahun itu akan sampai kapan kita diberi privilege sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, aku berpikir dalam tempo 24 jam itu apa aja yang bisa dilakukan supaya hidup itu tidak sia-sia. Gitu. Jadi selalu bergerak ya? Ya, selalu bergerak dan harus ada sesuatu yang memicu otak supaya tetap ngerjain apa lagi ya gitu. Kamu udah duduk di sini sih, nggak apa-apa sih. Kalau ini Bun, kalau di selama pandemi di tour travel pengaruh ya Bun? Tiara, Padma Tour Organizer, tamu terakhirnya adalah Februari 2020. Alhamdulillah hari ini dapat tamu yang pertama sejak pandemi. Alhamdulillah, dan bisa berkunjung ke JBS. Yes. Nah, tapi justru begini Bun, kayaknya nih di tengah, justru ketika pandemi, ketika misalnya ada usaha yang memang agak tiarap tadi itu, tapi ada kerja baru yang, kerja kreatif lain yang tumbuh Bun, kayak apa, kelas penulisan apa gitu Bun. Ya, itulah yang aku bilang, bahwa kita tuh otak tuh harus selalu berputar gitu ya. Ketika pandemi, bisnis saya kan tiarap, termasuk para pengunjung di Omah Padma itu pada stop kan. Terus di rumah aja ngapain gitu, harus bayar wifi, harus bayar ini itu, asisten listrik gitu ya. Harus ada sesuatu yang bisa menggerakkan satu, otak, kedua, ekonomi gitu kan. Nah, saya tuh bikin kelas menulis cerpen tuh gratis pertamanya tuh. Batch 1 tuh gratis untuk para pembeli buku saya Art, Love and Journey itu. Waktu itu 28 orang muridnya. Pesertanya. Terus ternyata ketika saya bikin batch 2 dan berbayar, itu peminatnya tetap banyak. Antusiasnya tetap ya. Kenapa kok akhirnya berbayar? Karena di batch 1 saya mengajak teman-teman kayak Bang Damuri Muhammad, kayak Mas Dar Zainal, Ken Hanggara gitu. Gratis ya. Ini lewat WA tapi kelasnya waktu itu. Terus masih WA ya? Masih WA, belum familiar dengan Zoom. Ternyata mereka mau. Nah, yang kedua, masa saya harus minta gratisan lagi, harus berbayar dong gitu. Akhirnya berbayar tapi murah. Nah, terus ternyata peminatnya ada lagi. Mbak, kapan bikin batch 3? Ya udah, akhirnya sekarang berlangsung batch 6. Oh, sudah 6 kali ya. Dan sekarang mau bikin kelas novel. Nah, ada yang mau daftar, katanya udah penuh. Udah penuh, batch 1 10 orang penuh. Nunggu batch 2 berarti. Batch 2-nya nanti Januari. Oke. Kalau Mbak Padma biasanya kegiatannya apa, Bun? Omah Padma tuh sebenarnya gini. Saya itu menggunakan ini ya, konsep sosiopreneur.
Jadi sociopreneur itu berbisnis tetapi memanfaatkan community development gitu ya, tidak semata-mata pure bisnis, tapi ada kerja sosial di situ. Salah satu hasilnya adalah saya bikin abon ikan dengan merek Bonika dan itu sudah PIRT ya. Dan satu lagi teh herbal yang diberi nama Bergas, artinya sehat. Wah. Itu community development. Iya. Nah, dulu sebenarnya sebelum pandemi itu Oma Fatma banyak dikunjungi, itu banyak yang bermain-main di situ. Ada paket melukis caping. Ada paket melukis tote bag, bikin jamu, makan siang, dan juga jelajah Semambung. Oh, Semambungnya sungai? Semambung itu ada sungai kecil yang kalau musim kemarau sih airnya tuh kecil gitu. Tapi kalau musim hujan tuh satu lutut. Dan yang udah main ya, udah main paket jelajah Semambung itu ada dari Bank Indonesia Kaltara, Bank Indonesia Palangkaraya, terus ada teman-teman dari komunitas melukis, komunitas homeschooling, udah banyak. Ada mahasiswa dari perhotelan, SHS, banyak lah, dan ada keluarga-keluarga. Dan ada aktivitas ini juga kan Bun, kayak literasi gitu di sana ya? Oh ya, dulu sebelum pandemi saya ada acara namanya Jagong Sastra. Itu 3 bulan sekali. Ada Profesor Joko Saryono pernah kita undang. Terus ada pelukis, kita bikin sastra rupa, diskusi sastra rupa. Kita mendatangkan Jopram. Kemudian ada juga waktu itu bedah naskah Stebi Julionatan. Terus kita pernah bikin doang acara namanya apa? Festival Semambung. Wah, festival ya? Tapi acaranya mau macam-macam. Ada lomba memeluk pohon. Ada lomba egrang. Terus ya ada acara sastra, ada lomba baca puisi, macam-macam. Dan itu ya jabili teman-teman, sponsor. Ada sponsor hadiah, ada sponsor uang gitu. Jadi beruntung punya banyak teman sehingga ketika ada kegiatan saya tinggal di desa itu, nah banyak yang uluran tangan yang datang pada saya. Dari tahun berapa Bun di sana Bun tinggal? 2017 saya tinggal di Oma Fatma, dan ketika mulai tinggal itu saya tuh sudah barangkali itu takdir ya, takdir ilahi. Ketika saya dulu waktu di Surabaya tuh tidak ada tamu ya, nggak ada tamu yang datang. Begitu tinggal di desa banyak tamu yang mendatangi saya, tetapi saya juga melihat tetangga saya ini banyak yang kekurangan. Jadi mereka itu petani yang pure bertani atau buruh tani, atau buruh pabrik, atau kuli bangunan. Nah, ketika saya mengadakan kelas les bahasa Inggris gratis, ternyata orang tua berlomba-lomba mengirim anaknya untuk les bahasa Inggris. Nah, itu menarik sekali. Jadi tiap hari Minggu sebelum pandemi ya, saya ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak itu. Kemudian juga saya ngajak ibu-ibunya senam. Oh, ada senam juga ya. Terus Pak Yus juga ngajar melukis untuk anak-anak TK. Paket lengkap. Paket lengkap. Kenapa memilih pindah Bun ke rumah yang sekarang itu? Kalau yang sudah baca buku saya Art, Love and Journey itu tahu bahwa saya tuh lahir dan dibesarkan di rumah yang kecil, yang kamar pribadi itu tidak punya dan tidak punya halaman, karena begitu buka pintu adalah jalan. Jalan itu adalah jalan antar desa, antar kecamatan. Jadi saya tidak bergerak. Masuk rumah itu seperti saya nempel di emperan toko gitu rasanya ya. Nah, itu memicu saya untuk memiliki mimpi. Suatu saat ketika saya punya rezeki, saya ingin tinggal di rumah kebun yang luas. Rumahnya kecil boleh, tapi kebunnya luas. Dan saya bisa berkebun, punya kandang. Sebenarnya pengen punya sapi perah. Aduh. Tapi belum kesampaian. Ya nggak apa-apa, daripada ayam Bun, daripada ayam. Ayam potong. Oh ya, aku punya ayam kampung 30. Waduh. Kucing juga ya? Kucing 20. Ikan 3 kolam. Aduh, iya. Jadi makin asik malah sekarang ya. Jadi ya itulah. Aku tuh kadang-kadang gini ya.
Kenapa kita takut bermimpi? Karena kalau kita punya mimpi, itu akan menjadi sesuatu yang mengendap di alam bawah sadar, dan itu menarik energi yang sama di alam semesta. Kita itu kalau punya keinginan, nah ini mantan Menparekraf Arif Yahya, itu kan mantan bosnya Telkom. Iya. Itu dulu beliau tuh punya moto itu, keinginan yang kuat menemukan jalan suksesnya sendiri. Oke. Nah, itu aku ambil Spiritnya. aku ambil, dan ternyata banyak mimpi yang dulu tak pikir mustahil gitu, ternyata kejadian. Nah. Iya Bun. Latar ini Bun. Sebelum sekarang ya, pendidikan dan pekerjaan sebelumnya Bun. Aku S1 komunikasi dari sebuah universitas Ternama. enggak. Universitas Bayangkara tuh sebelahnya Jawa Pos Geraha Pena ya. Oh, Surabaya ya. Geraha Pena itu sebelahnya ada kampus namanya Universitas Bayangkara. Tidak terkenal. Itu kebanyakan yang kuliah di situ adalah para karyawan yang nyambi. Saya pun nyambi. Sudah kerja sebelumnya Bun. Oke. Bahkan sudah punya anak loh. Oh. Saya dulu cuma D1, terus punya anak 3 baru kuliah. Kenapa saya kuliah setelah punya anak 3? Iya. Karena saya dihina oleh mantan suami saya. Oh. Sekolahmu apa? Kamu jangan sok pinter. Itu bikin saya Ini ya. garu-garu gatel. Jadi Saya harus malah kuliah. termotivasi untuk maju ya Bun ya. Yes. Oke. Pekerjaan Bun sebelumnya di mana Bun? Saya dulu adalah karyawan Telkom. Sampai tahun 2011 saya pensiun dini. Oh, 2011 ya. Kemudian saya mendirikan Padma Tour Organizer. Dan kemudian pada tahun 2014 mendirikan Padmedia Publisher. Oke, penerbit dulu ya. Oke, penerbit. Kemudian ada majalahnya tahun berapa itu Bun? Majalahnya tuh 2013. Tapi hanya berlangsung 2 tahun karena kertas mahal. Itu kan kertasnya mewah. Mewah banget tuh. Dan itu mahal. Ternyata cari sponsor tuh susah, cari iklan. Berapa edisi itu Bun? 4 edisi ya. 4 edisi. Per berapa bulan? Harusnya sih 3 bulan. Tapi ya itu 3 bulan tuh harusnya kan setahun ya. Tapi ada kelambatan akhirnya jadi 2 tahun. 4 edisi, terus online kan? Iya, sempat ada online ya. Tapi terus yang ngurusi kayaknya nggak ada. Akhirnya ya sudahlah, kita tutup saja. Ada lomba juga kayak dulu. Oh iya dong. Ini pemenangnya nih, salah satu pemenangnya. Jalan-jalan ke Lombok loh. Waktu itu ada lomba cerpen. Iya. Lomba cerpen yang pemenangnya dapat gratis ke Lombok sak pesawatnya. 5 orang. Dan Pak Koto ini adalah salah satu pemenangnya. Sayangnya istri saya waktu itu mau melahirkan. Oh iya. Mau melahirkan yang kecil ya? Rinai. Oh, Rinai. Itu. Oh, oke. Ya. Nah, Bun, dari semua kesibukan itu, Bun, nah, bagaimana jalannya bisa menjadi penulis? Penulis itu mungkin dari kecil ya. Dari kecil tuh aku tukang nyatroni buku di perpustakaan. Wah. SD di desa, di antara hutan jati. Yang kalau pergi ke kota itu harus naik lori. Lori muatannya kayu. Oke, lori kayu. Lori kayu. Betapa udiknya saya waktu itu kan. Jadi waktu itu udik banget, dan bukunya tuh terbatas. Jadi buku-buku tuh balai pustaka gitu ya, kayak Siti Nurbaya, Salah Asuhan kayak gitu sudah dibaca tamat. Terus kok nggak ada buku-buku baru Bu? Belum ada kata gurunya. Akhirnya saya pinjem majalahnya guru-guru. Oh, punyanya guru dong. Bukunya Kartini guru. itu. Ya waktu itu ada Femina atau Kartini gitu ya. Terus akhirnya ibuku juga punya langganan majalah, bapakku penyebar semangat gitu. Semua tak baca. Terus aku berpikir begini, kalau tulisan begini mah aku bisa gitu. Akhirnya nulis di majalah dinding gitu kan. Itu SD, masih SD tuh Bun? SMP yang mulai majalah dinding ya. Terus akhirnya SMA udah mulai dapat honor. Loh, nulis di mana tuh? Nulis di majalah apa ya, Femina atau Kartini atau Sarina antara sudah itu. Ya, sudah mulai mengirimkan karya ya SMA ya. Apa tapi tips, apa cerpen?
tips waktu itu, tips apa gitu. Dapat wesel 10.000 tuh yang pertama, langsung tak traktir bakso semua temanku. Aduh. Oh, dari SMA ya sudah mengirimkan. Nah terus mulai menulis cerpen itu ketika punya mesin tik mesin tik portable. Mulai tik tuh mulai kerja, mulai berkarya, dan akhirnya cerpen pertama itu ditayangkan Surabaya Post Tahun 88. Kamu udah lahir? Oh, sudah dong. 88 itu masih SMA juga, Bun? 88 aku udah beranak. Oh. 88 tuh aku nulis. Nah ternyata tahun itu tuh luar biasa ya. Tahun 88 tuh. Ini. Cerpen pertama di Surabaya Post itu tahun 88 ya. Terus ternyata ada juga cerpenku ditayangkan majalah Pertiwi. Siap. Majalah Pertiwi. Terus udah nggak ada. Terus pada tahun itu juga aku dinobatkan sebagai aktris terbaik lomba drama 5 kota. Loh. Itu masih lomba. Ya, sebagai ibu rumah tangga masih sempat punya aktivitas kesenian berarti ya, Bun ya? Iya, aku sudah punya anak satu tuh. Ibunya Farah. Iya, ibunya Farah. Jadi waktu itu tuh itu terjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tahun itu bulan Januari suamiku meninggal. Anakku ini masih umur 3 tahun, ibunya Farah. Umur 3 tahun suamiku meninggal. Itu padahal udah latihan tiap hari, udah intensif ya. Sampai teman-teman tuh pada takut, gimana ini udah mau deket lomba. Mbak Wina terus berduka. Gimana? Kita teruskan nggak latihannya? Aku kan nggak enak ya, teman-teman udah persiapkan setting segala macam. Aku bilang teruskan aja. Terus kamu gimana? Kamu berduka? Beri aku waktu 40 hari. Setelah itu aku akan latihan lagi. Nah akhirnya setelah 40 hari suamiku, aku latihan lagi. Dan alhamdulillah the best actress aku, the best aktor pasanganku, sutradara terbaik sutradaraku, penata set terbaik timku. Paket lengkap ya. Jadi waktu itu Sigit Hardadi yang jadi juri. Bukan. Sigit Hardadi itu dia jadi aktor terbaik. Aktor terbaiknya dia. Pasanganku kedua. Yang kedua. Itu di Surabaya, Bun. Surabaya. Itu lomba drama 5 kota yang bikin itu Dewan Kesenian Surabaya. Itu Bunda berarti sudah ikut komunitas? Ya teater. Ikut teater. Di kantor, teater di kantor. Oh di kantor. Itu Mas sudah di Telkom? Sudah. Aku masuk Telkom itu 84. Oh berarti ada kelompok teaternya di Telkom. Oh gitu. Wah canggih ya. Jadi ya menulis iya, bermain teater iya gitu. Nah kalau menulis ini berkomunitas nggak dulu Pun di awal-awal? Dulu enggak. Sendirian? Dulu Pekerja, ibu rumah tangga ya. Dan menulis. Zaman dulu tuh susah. Kita mau mengenal penulis yang sudah di atas kita, lebih dulu punya nama, itu susah banget. Nah, sekarang itu dengan adanya sosmed tuh beruntung ya. Orang tuh bisa mengakses idola-idolanya, penulis yang udah keren tuh bisa diakses dengan sosmed. Jadi beruntunglah kalian yang sudah yang hidup di zaman sekarang. Kami dulu, angkatanku tuh dulu kalau mau kenal dengan penulis yang sudah top itu, aduh gimana caranya gitu ya, disapa aja dulu. Ya. Terus ini Bun kan bekerja gitu dan tidak ada komunitas gitu. Nah tapi punya ketertarikan menulis itu Bun. Itu apa ya, dari dalam ya, dari dalam diri itu memang ada keinginan yang kuat untuk menulis ya. Setiap kali membaca buku baru, karyanya orang gitu ya, setiap itu tuh meletup gitu ya, meletup keinginan untuk menulis. Aku bisa menulis lebih baik dari dia, kayak gitu loh. Jadi itu semacam apa ya, pemicu. Iya. Nah kalau sekarang kan ada ya, tapi kita juga diuntungkan tadi itu dengan media sosial atau misalnya ada kelas penulisan gitu untuk memantik misalnya bahwa. Nah iya Bun, kalau tadi tuh kalau generasi sekarang kan ada media sosial, ada kelas-kelas penulisan tuh memantik, misalnya saya pekerja, ibu rumah tangga dan segala macam itu ada yang memotivasi saya untuk menulis gitu loh Bun. Ada yang memancing.
dia dengan berbagai ini ya privilege-nya ya. Nah di zaman Bunda nanti dulu gimana? Zaman dulu tuh bener-bener kita itu kayak ini ya, kayak ekalaya. Ah, Belajar secara tidak langsung kepada guru yang karya-karyanya dimuat di media. Gitu. Jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah saya meminta tolong sesama penulis lain untuk membaca karya saya, kemudian memberi masukan. Salah satu yang berperan penting dalam kekaryaan saya itu adalah Cak Bonari Nabonerar. Oh, Cak Bonari. Nah, Iya, Cak iya, Bonari iya. itu seringkali tapi itu periode ini ya, periode Iya. 99 sampai 2000 berapa. Lama gitu. kemudian lah ya. Tadi 88 lama publikasi karya. Setelah saya sering ditayangkan Jawa Pos, kenal lah sama Cak Bonari. Terus dia juga yang menyarankan saya pakai nama Vina Bojonegoro. Oh, tadinya nama asli. Tadinya nama Vina gitu aja. Oh. Terus dia bilang, jangan pakai satu nama, pakai dua nama. Pokoknya apa terserah, dua nama itu kamu pakai nama bapakmu kah, pakai nama apa, nama daerah juga bisa. Ya wes, aku pakai nama Vina Bojonegoro. Ya nggak apa-apa katanya. Suli dulu tuh, Suli juga Suli Bangka namanya. Karena nama Suli terlalu pendek. Oh, Suli ganteng ya. Suli Bangka. Sunli ganteng gitu. Terus buku pertama tahun berapa, Bun? Buku pertama itu kayaknya 2005 ya. Yang ini ya, yang di Logung Pustaka ya? Iya, Eh, 2005 ya. Iya, iya, iya. Salah. 2004, 2003 kayaknya. Pedagang buku biasanya. Aku tahu, aku jualan itu, Logung. Ada Itu. Mbak Wina, ada Yeti Aka. Yang perempuan yang nggak ingat ya, ada orang Pasir. Arman AZ ya. Itu. Itu aku lupa ya tahun. Oh, kalau yang 2005 itu yang The Soul ya, novel. Novel. Di BC itu kayaknya. Oh belum Enggak. ya? Oh belum ya? Itu apa sih, Genta Pustaka itu. Genta, ya. Itu Genta Pustaka. Kalau yang IBC itu yang Fantasia. Oh Fantasia. Novel kedua. Untuk kedua. Itu Jadi panjang loh Bun, dari 88 96 kayaknya. Yang mana? Yang buku pertama itu Oh, bukan, bukan ya? yang itu berarti, bukan yang itu berarti Bun. yang Logung itu tuh yang seri. Logung. Logung tuh seri, seingatku awal tahun 2000-an karena saya masih sempat jualan itu. Oh, 2001 kali ya. Ah, mungkin iya ya. Tapi itu buku pertama. Buku pertama itu baru 2005, itu buku novel itu. Terus 2011 itu buku fantasi, 2012 apa 2011 ya, novel kedua. Itu. Di tahun 90-an terhitung ini nggak sih Bun? Menulis cerpen banyak berarti. Ya, termasuk aku dulu tuh di Jawa Pos tuh setahun bisa 3 kali. Dulu tuh tahun 2000-an itulah. Sampai 2011 atau 12 gitu. Sekarang aku setahun sekali, setahun 2 kali, nggak tentu nulis cerpen. Nah, kemarin baru di Jawa Pos ya? Iya, terakhir Jawa Pos tuh yang Pesta Untukmu itu. Iya. Aku baca soalnya. Tapi berarti gini Bun, makin periodenya makin kesini makin produktif berarti. Ya, konsentrasi terbagi. Terbagi. Saya juga sedang nulis novel. Sekarang. Ada 2, tapi novelnya tuh filenya hilang. Itu bikin saya stres gara-gara nggak tahu kenapa komputer itu tiba-tiba tuh nggak bisa nyala. Terus katanya dibawa ke teknisi, katanya harddisknya itu error. Diganti harddisk baru, yang lama. Ya, jadi sebenarnya saya sudah menelurkan 2 novel baru, tapi tertunda karena filenya hilang. Gara-gara harddisk di laptop itu error, tiba-tiba mati. Dibawa ke tukang servis, harus diganti harddisk baru. Harddisk baru ternyata nggak bisa menyimpan yang lama tuh udah di otak-otak, katanya nggak ketemu. Yang ketemu justru pekerjaan auditor dan patmatur. Waduh. Jadi tuntutannya tunda dulu menulis nih. Ya, Itu sudah jadi dua-duanya Bun? sudah. Nah, makanya sekarang mau korek-korek di email, tapi masih sibuk ngurusi kelas menulis. Ada kejadian sebelum ini pernah nggak kasus begini Bun? Pernah juga, pernah.
Jadi zaman komputerku masih PC itu juga mengalami kayak gitu, dan itu bener-bener lost. Emailnya yang tak pakai backup waktu itu emailnya Yahoo. Emailnya udah dibuka tuh udah kosong. Bisa. Sudah masalah tentang kayak itu. Tapi nggak bisa terus ulang udah. Hah? Nggak bisa terus ulang lagi ya. Biasanya. Udah malas. Ganti topik aja. Berarti sudah berapa buku sekarang, Bun? Total. Berapa ya? Kalau yang tunggal ya, mulai dari itu apa tadi? Episode Surat Kejantanan, Iya. The Soul, Moonlight Sonata, Fantasia, Korsakov, Negeri Atas Angin, Mozaik, Kota Kenangan. Oh iya, 6. Oh iya, iya. Terus apa ya habis itu? Terus Art, Love and Journey, 7, Kalih, 8. Kisah-kisah Pembunuh Sepi, Wah, itu cerpen. Kumpulan cerpen. Oh, jadi dari 9 cerpen ada 2 apa 3? Sisanya novel. Banyak kan cerpen, novelnya cuma 2. Oh, novel 2. Yang lain kumpulan cerpen. Kayaknya tadi judul-judulnya tadi novel tadi, Bun. Enggak. Makin produktif ya. Insya Allah aku harus segera, novelku harus segera tak selesaikan. Yang mana, yang 2 tadi atau yang baru Salah lagi? satu, iya 2 itu salah satu harus segera Tetap. diselesaikan. Karena udah jadi eman-eman. Ada nggak, Bun, mau rencana menulis biografi? Udah, Art, Love and Journey itu Itu- biografi, itu, tapi biografi tapi dibikin nyastra gitu loh, nggak murni biografi yang dari tanggal sekian ngapain, enggak. Iya, Jadi iya, iya. itu dicomot-comot gitu. Aku mulai dari kejadian bapakku meninggal, judulnya Pulang gitu kan. Oh. Jadi semacam kayak cerita perjalanan tapi ya ala-ala sastra gitu. Oh, tapi jadi kayak potongan-potongan cerita gitu. Di situ ada puisi-puisiku, yang puisi-puisi alay. Puisi juga. Ada dikit-dikit di situ buat melengkapi. Oh. Nulis puisi juga nggak sih, Bun, sebenarnya? Enggak, tapi itu cuman buat genit-genit aja sih, nulis puisi. Aku nggak bisa. Pernah ya nerbitin buku puisi, judulnya Satu. Buku puisi diapresiasi para fotografer dengan foto-foto ya. Itu 10 penulis dan 10 fotografer Surabaya semua. Aku hampir mutung. Aku udah aku nggak usah ikut, aku habis Menyerah ya. menulis ya. Terus Mbak Vika Wisnu bilang gini, kalau Mbak Wina putus asa, aku juga putus asa. Kalau Mbak Wina berhenti, aku juga berhenti. Akhirnya terpaksa aku menulis 10 puisi. Ya Allah, susah sekali ternyata. Tapi apa, Bun, yang bikin nyaman menjadi penulis itu apa, Bun? Yang bertahan sejauh ini? Jadi penulis itu yang bikin asyik itu adalah kita tuh bisa berhayal gitu ya, bisa berhayal, melahirkan apa isi kepala itu. Kita kalau nggak nulis tuh kepala kan Banyak ya, ruwet gitu penuh ya, ya. penuh dengan apa gitu. Nah kalau bisa dilahirkan, bisa jadi cerita dan dibaca orang, itu merupakan sebuah kelegaan gitu. Diapresiasi orang itu bagi penulis itu kan wah, kita jadi pencipta nih gitu kan. Ibaratnya orang bikin film terus filmnya ditonton gitu kan, bahagia gitu. Oh, ada yang menghargai karya saya. Nah, penulis juga begitu. Kita melahirkan isi kepala yang ruwet itu menjadi sebuah karya tulis, dibaca orang gitu. Bahkan kalau misalnya dibedah gitu ya, dibedah terus ada yang mengait-ngaitkan dengan sesuatu gitu. Iya. Kita jadi pengen ketawa tapi seneng gitu. Ternyata bisa dibawa kemana-mana nih karya ini. Dan ternyata bukuku, novelku yang itu, yang The Soul, Moonlight Sonata itu, suatu hari aku tuh di inbox sama orang, Mbak Wina mohon izin, aku mau mementaskan tokoh Padma dari novel itu menjadi monolog. Tanggal sekian di Solo. Berangkat dong aku. Berangkat nonton aku sama Gita. Ternyata keren banget, itu Winda Kusuma. Keren banget, dia monologkan tokoh yang satu tokoh di salah satu novelku itu. Nah, kemudian ada juga yang membuat ini skripsi. Beberapa
ada 3 kalau nggak salah bikin skripsi Dari dari novel yang sama. novel yang sama. Terus pernah juga ada yang bikin cerpenku di Kompas tuh dibikin video, Oh. dibikin cerita kayak drama, kayak film pendek gitu loh. Iya, iya. Film pendek sekitar 15 menit apa 20 menit gitu. Dibikin itu dari cerpen yang pengakuan Rusmini. Oh. Nah kayak gitu-gitu tuh rasanya sebagai penulis tuh Itu menyenangkan ya, Bun, ya. Itu membahagiakan itu yang membahagiakan. asik gitu. Ternyata dunia khayal yang aku create itu, yang aku ciptakan itu ternyata bisa didaur ulang oleh orang dalam bentuk yang berbeda. Makanya itu kalau aku launching buku sebelum pandemi ya, aku selalu menggait seniman lain. Oh, Misal, kolaborasi ya. misal dulu pas terakhir tuh yang aku bikin buku Kalih, itu aku bojoku tak ajak pameran lukisan tunggal Dari itu. dari karya-karya itu, oke. karya pameran tunggal. Terus Tak Happy Palestina itu monolog. Hmm. Monolog dari salah satu tokoh Kuntul Winanten di cerpenku itu. Oh, Pernah denger nggak Kuntul Winanten? enggak tahu. Itu tokoh wayang. Oh, kamu tahu, Sun? Nggak tahu karena itu ini carangan. Jadi Kuntul Winanten itu tidak ada di India. Oh, Adanya dia lokal di ya, wayang dia? Jawa. Dia sebagai istrinya siapa Pandawa yang pertama? Yudhistira. Gitu. Oke, Bun. Dalam menulis ada nggak sih, Bun, ini punya, kan banyak juga orang punya kesadaran soal gender segala macam. Nah, Bunda sendiri menulis ada ini nggak sih, beban itu nggak sih? Aku laki atau perempuan itu sebenarnya tokohnya aku dudukan sama kuat. Bahkan aku pernah dimasukkan dalam kategori penulis feminis. Padahal aku nggak merasa. Aku nggak merasa itu. Tetapi aku dalam membuat tokoh itu seringkali tokoh perempuan di cerpenku itu adalah tokoh-tokoh yang kuat. Meskipun kadang dia jadi korban dibunuh misalnya. Kayak cerpen Kota Kenangan itu perempuannya adalah seorang penari salsa. Ya dia jadi korban, tetapi dia berhasil menempatkan dirinya dari seorang penari salsa menjadi seorang calon wali kota gitu. Yang maju lah ya, visioner ya. Ya betul. Nah kayak cerpen terakhir di Jawa Pos itu ya, Pesta Untukmu, dia buruh pabrik. Dia tadinya hampir kalah mau menyerah pada orang tuanya untuk dinikahkan. Tetapi dia kan tetap ngirim lamaran kemana-mana, akhirnya dipanggil untuk jadi pegawai hotel yang tertunda gara-gara pandemi. Akhirnya dia dipanggil. Nah, spirit pergerakan perempuan yang ingin merdeka, yang tidak ingin menyerah pada nasib, yang tidak ingin menyerah kepada kemauan orang tua itu seringkali aku hadirkan di tokoh-tokohnya. Kenapa itu, Bun? Apa itu berangkat dari kadang-kadang kan kita punya visi sendiri gitu. Iya. Mungkin karena pengalaman hidupku yang pahit. Cie. Jadi aku tuh merasa ya seperti tadi yang aku ceritakan, aku kuliah ketika anak sudah kuliah. Anak 3. Hebat. Itu karena aku disakiti karena dari sisi akademis tuh aku secara personal aku dibully sebenarnya sama orang itu gitu ya. Nah, dari bapakku juga begitu. Dari bapakku itu dulu tidak mau menguliahkanku itu karena mungkin bapak tuh melihat aku sudah mandiri gitu. Nah, akhirnya itu membuat aku tuh jadi berpikir gini, aku dari anak desa nih. Anak desa, tapi aku tuh punya pikiran bahwa suatu saat aku enggak mau, aku harus keluar dari desa ini. Aku enggak mau jadi penduduk ini dan berkelindan dengan hal-hal yang cuman segitu. Bahkan ketika aku SD aja aku sudah berhayal pengen jadi pemain sinetron. Oh, sudah punya. Jadi kalau aku disuruh bapak jaga sawah, berakting ya? Berakting. Iya. Aku ngomong-ngomong sendiri gitu loh, seolah-olah aku berperan apa gitu ya. Jadi itu sampai ibuku pernah bilang, kamu tuh gila ya, kamu sambet ya. Nah, terus
aku pernah minggat dari rumah kan. Ah, Pernah pengen minggat. hmm, Kenapa? Karena aku merasa aku nggak disayang sama bapak ibuku gitu kan. Terus ternyata pas udah mau minggat gitu terus mikir lagi, kalau aku minggat kan aku nggak sekolah, aku hidup di mana? iya, iya, iya. Aku nanti kan pengen jadi wartawan. Ah. Kalau aku nggak sekolah, nanti gimana aku bisa jadi wartawan? Iya, 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 iya. Nah, itu semua tuh mungkin ya dari karena sering membaca dari kecil, sehingga aku mengetahui dunia luar. Iya, iya. Karena aku mengetahui di dunia luar bahwa di luar sana ada yang jauh lebih menarik daripada di desa kecil di antara dua hutan jati ini, Iya, iya. maka aku berpikir aku harus berdaya. Sebagai perempuan aku harus berdaya, aku harus kuat supaya aku bisa melakukan banyak hal. Salah satunya menulis. Oke. Tapi bentar. Keluar dari Bojonegoro mulai kapan berarti, Bu? Lulus SMA itu 82. 82 keluar dari Bojonegoro ke Surabaya. Yuk, Kerja. mencari kerja tepatnya. Jadi saya merantau, benar-benar merantau karena saya tidak tahu harus tinggal di mana, harus ngapain. Dan saya menjual cincin, waktu itu punya cincin emas satu-satunya saya jual untuk modal hidup di Surabaya. Nah, saya nyari kos gitu. Saya Oh, nggak ada sama teman, dulu. ada teman? Tidak ada. Oh, oke. Jadi saya benar-benar merantau, perempuan, tidak tahu harus menemui siapa, berdua sama sahabat saya waktu di SMA. Ah, ah. Pertama ke Surabaya, ayo kita cari kos dulu. Iya, Jual dulu perhiasan, dia jual apa, saya jual cincin gitu. Terus begitu dapat, kita cari kosan. Nah, kos pertama adalah di sebuah kamar gedek, kamar yang terbuat dari bambu, Ya. yang tidak mau dibayar ibunya, tapi kita bantu beras, bantu apa gitu. Berdua di situ, Bu. Berdua di situ, terus kita ngelamar gitu sampai suatu hari uang udah habis gitu, Katanya belum dapat. belum dapat kerjaan, terus sepatunya kena aspal panas, lengket. Oh ya. Aku tahu tuh rasanya. Aku punya sandal baru yang kena begitu. Terus ada orang laki-laki bawa mobil tintin gitu kan. Terus berhentilah dia, terus Mbak mau kemana? Mau ke Wonocolo gitu. Terus mau bareng? Mau gitu kan, orang udah habis Iya, ya. iya. Masuklah kami berdua ke mobilnya, tapi kami duduknya di belakang berdua. Jadi kayak kita naik taksi, Iya, goblok iya, banget iya. ya. Terus orang baru tamat SMA, terus sudah gitu, mungkin dianya mangkal ya, sing dinurutin bapak-bapak gitu. Akhirnya kita diturunin di Jalan Ahmad Yani. Oh. Loh, panas ini, sepatu kena aspal ini panas. Akhirnya aduh, itu perjuangan, tapi untunglah ya setelah itu kita dapat kerjaan jadi sales promotion girl dari produk-produk Unilever yang harus masuk dari rumah ke rumah dengan membawa barang Iya, dan iya, payung. Oh, itu pekerjaan pertama ya? Pekerjaan pertama. Itu. Menawarkan produk ya? Betul. Jadi kita tek gitu menawarkan produk. Terus kalau udah habis dari masuk rumah itu kita bawa kapur kan. Kalau misalnya orang itu beli ditandai bulat. Di rumahnya? Di pagar itu. Itu kode, itu cuma kode ya? Pakai kapur itu. Kalau dia nggak beli disilang. Berarti belum, bisa datang lagi. Wah, ini kita nggak tahu nih. Ada kode ternyata. Itulah pekerjaan. Berapa lama, Bun? 3 bulan sih itu, tapi aku sempat kaya karena sehari itu dapat uang 30.000 gajinya tuh. Jadi seminggu itu kita dapat 33.000 sehari. Sehari, gede 33 kali 6 tuh berapa? 33 kali 6, 3 kali 6, 3 kali 6, 24. 24 36 tuh 18, 3 kali 6. 200. Jadi 33.000 kali 6 hari. Kalau 10 hari kan 330. Nah, berarti ini nggak sampai 300 ya. Pokoknya itulah seminggu. Di bawah 200 dikit. Sementara harga nasi pecel saat itu masih 1.000. Tahun segitu iya, paham. Gede gajinya tuh. Iya, Jadi makanya. produk laku nggak laku tetap gaji segitu. Iya, gaji segitu. Terus nanti kalau produk laku kan kita dapat bonus. Oh, Gitu. canggih tuh. Terus
begitu 3 bulan kontraknya habis, aku dapat panggilan ke Telkom dan Oh, oke. lulus. Nah, pas lulus itu gaji di Telkom 50.000 sebulan. Jauh banget ya. Ada nggak sih yang di-refer lagi gitu? Nah, itulah itu perjalanannya, perjalanan hidup. Akhirnya di Telkom itu masih pegawai ini loh, pegawai Dari bawah berarti ya Bun ya? pegawai apa sih istilahnya ya? Kalau sekarang tuh outsourcing. Iya. Pegawai yang belum diangkat gitulah. Sampai terakhir karir apa Bun? Karir di sana Bun? Aku sebagai account manager di Telkom dan pensiun dini tahun 2011. Oh, oke. Jadi naik jabatannya makin tinggi ya? Ya, Apa bukan pilihannya? Bun? jabatan posisi ya. Apa pilihan kenapa pensiun ini? Karena aku kepingin jalan-jalan, kepingin bebas menulis gitu. Makanya aku resign supaya karena kalau kerja kan orang kantor ya dari jam 8 sampai jam 5 sore kan terikat gitu ya. Terus hari Sabtu Minggu libur. Nah, kalau aku pengen jalan-jalan nggak Tiap bisa. hari libur ya kalau bisa ya. Ya itulah, pengen jalan-jalan dan pengen bebas berkreasi di luar tanpa ada batasan-batasan sebagai karyawan. Kalau sebagai karyawan kan kita ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi memang setelah itu menulis jauh lebih produktif ya Bun ya? Alhamdulillah ya. Buku-buku lahir kemudian malah justru setelah itu ya? Iya, Banyak ya? betul sekali. Oke. Apa Bun keinginan di menulis sekarang Bun untuk jangka panjang? Aku tuh sekarang udah mulai aku mendirikan Perlima, Perempuan Penulis Padma. Itu dalam rangka aku ingin estafet. Aku ingin melahirkan penulis-penulis baru meskipun itu tidak mudah. Aku berharap ada yang lahir dari Perlima itu penulis muda berbakat yang akan menjadi kebanggaan Indonesia itu. Dan itu perempuan ya, Perlima, Perempuan Penulis Padma. Oh, perempuannya ya. Artinya harapan berikutnya ini ya, regenerasi juga ya. Betul. Sudah jadi tapi udah ketemu tangkir. Pasca pandemi Bun, apa ada rencana-rencana? Ini kan sudah mulai normal. Banyak sekali rencana ini. Pengen bikin kemah sastra, pengen bikin wisata literasi, pengen launchingnya bikin acara-acara di mana-mana. Salah satunya pengen bikin acara di Jogja. Wow, mudah-mudahan bisa terwujud ya Bun ya. Amin. Amin. Oke Bun, itu obrolan kita siang hari ini. Terima kasih banyak Bun. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin.